Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aprilia Nur Aisyah dengan NIM 12310521412. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video tutorial pembuatan pembuktian volume 5 melalui volume kubus. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama, tutorial pembuatannya, yang kedua, hasilnya, dan ada dokumentasi pembuatan saya membuat GeoGebra ini. Di sini saya akan membuat tutorial GeoGebra, pembuktian volume 5 melalui volume kubus, yang mana di sini saya akan jelaskan dulu ikon-ikonnya. Di sini ada sudutnya, yang mana ketika kita klik start pada bagian ini, itu limasnya akan membuka. Di sini ada 3 limas, yang mana besarnya sama, atau bisa kita sebut ketiga limas ini kongruen. Nah, ketika kita klik stop, maka dia akan berhenti. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa kita artikan kalau misalnya volume kubus ini sama dengan 3 kali volume limas. Yang limasnya itu kongruen ketiga-tiganya. Nah, bisa kita artikan volume limas sama dengan sepertiga dikali volume kubus. Nah, volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, berarti sepertiga dikali sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya, ini bisa kita jadikan sisi kuadrat. Sepertiga dikali sisi kuadrat dikali sisi, yang mana sisi kuadrat pada kubus itu bisa kita gunakan untuk mencari luas alas. Nah, sedangkan tinggi dari kubus itu adalah sisi. Nah, berarti rumus volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aprilia Nur Aisyah dengan NIM 12310521412. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan cara atau tutorial dalam pembuatan pembuktian rumus volume 5 melalui volume kubus dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Ramon. Selanjutnya, ketika kita membuka aplikasi GeoGebra, di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya tampilan ini itu untuk 2 dimensi, sedangkan kita akan membutuhkan 3 dimensi. Maka kita klik view di bagian atas, kita pilih 3 dimensi. Nah, selanjutnya akan muncul 3 dimensi di sini. Nah, seperti ini. Kita besarkan bagian 3 dimensinya sesuai dengan kebutuhan. Lalu, untuk 2 dimensinya kita geserkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik pada bagian input. Kita ketikkan A besar sama dengan tanda kurung 0,0,0. Lalu enter. Nah, akan muncul titik di sini. Selanjutnya, kita akan membuat slider. Nah, klik slider yang paling atas. Nah, klik sembarang titik, lalu akan muncul seperti ini. Kita buat namanya itu A kecil saja. Selanjutnya, minimalnya adalah 1 dan maksimalnya adalah 5. Selanjutnya, klik OK. Nah, ini itu bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya, kita akan membuat 3 titik lain. Yang pertama, kita akan buat kurung A,0,0. Enter. Titik selanjutnya, tanda kurung 0,A,0. Enter. Dan yang terakhir adalah A,A,0. Enter. Nah, di sini sudah ada 4 titik. Ketika kita menggeser slider ini, maka titiknya akan menyesuaikan besar yang tertera pada slider. Nah, selanjutnya kita akan mengolah pada bagian 3 dimensinya. Kita klik sembarang titik di 3 dimensi, lalu kita bisa klik poligon. Selanjutnya kita akan menghubungkan garis antara A ke B, ke D, ke titik C, dan kembali ke titik A. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, kita klik piramid. Kita pilih yang keempat. Selanjutnya, kita klik pada bagian tadi dan akan muncul altitude. Nah, ini
dapat kita tulis A kecil, seperti nama dari slider tadi. Oke, nah maka besar dari kubus itu akan menyesuaikan besar yang tertera pada slider, pada A kecil. Nah, selanjutnya kita akan membuat slider untuk sudut. Klik slider. Selanjutnya kita klik di sembarang titik. Untuk kali ini kita akan memakai angle. Nah, kita beri nama dia adalah beta. Dan minimalnya adalah 0 derajat serta maksimalnya adalah 90 derajat. Terus incrementnya adalah 1 derajat. Bisa kita edit 1. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat limas di dalam kubus ini. Kita klik sembarang titik di dalam 3 dimensi. Sebelum itu kita pindahkan dulu ke bagian move. Nah, kita klik sembarang titik, maka ikonnya akan berubah. Di sini kita bisa klik bagian piramid. Kita hubungkan dari titik A ke titik B, ke titik F, ke titik E, dan kembali ke titik A. Lalu sudutnya kita hubungkan ke H. Nah, di sini akan muncul F sama dengan 9. Nah, ini bisa kita ubah dulu warnanya. Klik kanan di F, klik Object Properties. Selanjutnya kita pilih di bagian Color. Warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya akan memakai warna kuning dan opacity-nya saya buat 100. Lalu kita klik tanda silang. Selanjutnya, klik Reflect About Plane. Klik yang keempat, Rotate Around Line. Kita klik yang F. Kita klik yang F tadi. Selanjutnya, kita klik sembarang titik di garis merah ini. Nah, akan muncul angle. Nah, ini kita sesuaikan dengan beta yang ini. Selanjutnya, oke. Nah, ini akan bergerak sesuai besaran yang muncul di slider beta tadi. Nah, kita bisa hapus saja piramid yang ada di dalam kubusnya dengan mengklik tanda warna biru di bagian F. Nah, maka akan hilang. Selanjutnya kita bisa hilangkan saja sisi-sisi kubusnya dengan mengklik yang tanda birunya di bagian quadrilateral. Terus, nah, maka sisi-sisinya akan ikut hilang juga. Ini akan memudahkan kita untuk membuat piramid lainnya. Selanjutnya kita akan membuat piramid yang kedua. Nah, di sini kita klik seperti tadi. Kita bisa klik di bagian piramid. Nah, selanjutnya kita klik B, D, G, F. Kita klik dari B, D, G, F, dan kembali ke B lagi. Lalu sudutnya kita arahkan ke H. Nah, akan muncul G di sini. Nah, seperti tadi, kita bisa ganti warna G-nya ini. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Dan opacity-nya akan saya buat 100, lalu silang. Nah, selanjutnya kita akan membuat seperti tadi. Kita klik Rotate Around Line. Kita klik yang G dan klik di sudut limasnya ini. Nah, lalu akan muncul angle. Di sini kita buat seperti tadi, kita tulis beta, lalu oke. Lalu sebentar, tadi sepertinya ada kesalahan. Kita klik seperti tadi, terus kita klik G, kita klik Rotate Around Line, kita klik G, lalu kita klik di ujung ininya. Kita klik
kita ubah angle-nya jadi beta. Lalu oke. Nah, maka dia akan menyesuaikan juga. Nah, kita bisa hapus juga G-nya, kita hilangkan, bukan dihapus ya, dihilangkan. Selanjutnya kita akan buat limas yang terakhir. Nah, kita buat seperti tadi. Kita klik piramid atau limas. Nah, selanjutnya kita klik di sudut, di titik-titik yang akan kita hubungkan. B, D, C, A, dan kembali ke titik B lagi. Itu kita hubungkan ke titik H. Di sini akan muncul H sama dengan 9. Ini akan kita ganti juga warnanya lagi. Di sini saya akan memakai warna biru. Dan opacity-nya juga 100. Lalu silang. Selanjutnya nah, di sini sudah muncul 3 limas yang kongruen, yang sama besar. Nah, ketika saya gerakkan ininya, maka itunya akan bergerak juga. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan ininya, garisnya dan plannya. Lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tulisan di sini. Kita bisa klik sembarang, kita klik ABC ini, lalu kita klik sembarang titik di 3 dimensi. Lalu kita di sini bisa tuliskan volume limas sama dengan, kita klik latex formula. Di sini bisa kita pilih klik yang latex formula, klik yang roots and fraction, terus upper B, kita ganti A-nya jadi 1 dan B-nya jadi 3. Terus dikali volume kubus. Lalu oke. Kita klik kanan di tulisan tadi, object properties, lalu klik text, pilih yang large, terus diboldkan dan dimiringkan, lalu pilih color. Untuk tulisannya kita pilih warna hitam dan backgroundnya bisa kita pilih warna kuning. Selanjutnya kita klik silang. Selanjutnya kita bisa ganti background dari ini. Kita klik backgroundnya, klik grafik, dan background colornya bisa diganti jadi sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya pilih warna hijau muda. Lalu klik OK. Lalu kita silang. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan lagi kalimat di sini. Kita klik seperti tadi, klik sembarang titik, terus tulis volume kubus sama dengan 3 dikali volume limas. Nah, yang mana itu sama dengan volume limas sama dengan 1/3 dikali volume kubus, dan sama dengan 1/3 dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya itu juga sama dengan 1/3 dikali sisi. Di sini kita pakai simbol. Pilih yang ini, sisi kuadrat dikali sisi. Nah, sisi kuadrat pada kubus itu sama dengan, ini kita bisa ganti jadi 1/3 dikali sisi kuadrat pada kubus itu kan bisa kita buat dengan jadi luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas dari kubus itu kan sisi kali sisi, sedangkan tingginya kan
juga sisi. Berarti bisa kita ketahui kalau volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, oke. Nah, tulisan ini kita bisa ubah letaknya, tapi kita pindahkan dulu ke move. Nah, kita bisa pindahkan letaknya. Selanjutnya, kita klik kanan, object properties. Selanjutnya, klik color. Kita pilih foreground-nya colornya warna hitam dan background colornya warna pink. Selanjutnya kita silang. Nah, di sini sudah jadi, tapi bisa kita edit lagi. Di sini kita bisa pilih ukurannya adalah medium dan kita boldkan. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita silang. Nah, ini kan bisa kita pindahin letaknya. Selanjutnya di sini kita buat juga pernyataan kalau misalnya limas 1 itu kongruen dengan limas 2 dan kongruen juga dengan limas 3. Oke. Sini kita edit, kita kasih warna. Terus tulisannya kita kasih warna hitam. Selanjutnya kita silang. Nah, selanjutnya kita akan membuat limasnya ini akan bergerak otomatis. Caranya adalah klik di ABC ini, klik button, klik di sembarang titik, terus klik kita tulis start. Selanjutnya buat start animation. S dan A-nya itu huruf besar ya. Selanjutnya tanda kurung siku. Buat lambang dari sudut tadi, yaitu kalau saya gunakan beta, true. Lalu tutup kurung. Lalu kita oke. Kan muncul start di sini. Ketika kita klik, dia akan bergerak. Selanjutnya kita akan membuat tombol stop. Kita klik button, klik sembarang titik, kita buat stop. Lalu kita klik juga start animation seperti tadi. Tanda kurung, lambang sudut, koma, kali ini kita tulis false. Tutup kurung. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan di grafik ini. Kita akan menghilangkan garis, koordinatnya, dan petak-petaknya. Selanjutnya kita klik stop, dia akan berhenti. Sebelum itu kita pindahkan aja dulu ke move. Nah, kita klik di start ini untuk matikan dulu fix objeknya supaya kita bisa pindahkan letaknya. Bisa kita ganti warna startnya ini jadi warna pink atau warna hijau backgroundnya. Lalu kita silang. Lalu untuk stop itu kita matikan juga fix objeknya. Selanjutnya kita kita ubah warnanya. Untuk warna tulisannya itu warna hitam. Dan warna backgroundnya itu adalah warna merah. Lalu kita silang. Ini bisa kita ubah letaknya, bisa kita sesuaikan. Ininya juga bisa kita ubah letaknya. Bisa kita buat di sini, stopnya di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini kecepatannya bisa kita ubah. Object properties, speednya bisa kita buat 3. Maju, kita silang. Nah, ketika kita klik start, itu dia akan bergerak. Jadi bisa kita lebih besarkan lagi tampilannya.
ketika kita klik start, dia akan bergerak dengan speed 3. Nah, yang berarti di sini tiga limas yang kongruen itu ketika mencari volumenya itu sama dengan volume kubus. Jadi volume kubus itu sama dengan 3 kali volume limas, yang mana limasnya itu ketiga-tiganya adalah kongruen atau sama besar. Nah, selanjutnya yang berarti kita bisa dapat kalau misalnya volume limas itu adalah sepertiga dari volume kubus, yang sama dengan sepertiga dikali sisi dikali sisi dikali sisi, karena volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya sisi kali sisi ini kita buat jadi sisi kuadrat, karena untuk mencari luas alas dari kubus ini itu kan tanda persegi kan, bangun datar persegi, berarti luasnya kan sisi kali sisi. Nah, untuk tinggi dari kubus itu kan juga sisi. Nah, berarti luas volume limas itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena ini tinggi limas ini itu sama dengan sisi dari kubus ini. Nah, dapat kita simpulkan, dapat kita buktikan kalau volume limas itu sama dengan sepertiga dikali volume kubus, atau sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.